Shalom, selamat pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan renungan. Bukan hanya sarapan, apalagi sekedar senyuman. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk kami, dan yang hari ini kami peringati sebagai hari kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, karena melalui Kristus kami diperdamaikan dengan Engkau, dan kami memiliki harapan, pegangan, bahkan jaminan keselamatan. Maka biarlah firman hari ini terus menguatkan kami, menumbuhkan dan mengembangkan iman kami Tuhan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Tetapi kita akan baca ayat yang ke-10. Supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, aku telah melihat Tuhan dari belalang menuju kebangkitan. Paskah bukan hanya tentang Yesus yang bangkit, tapi tentang pengalaman manusia melihat Tuhan di tengah kehancuran dan pengharapan yang lahir justru saat semua tampak gelap. Dalam Keluaran 10, tulah belalang menyapu bersih sisa-sisa yang ditinggalkan oleh hujan es. Tidak ada lagi yang hijau, tidak ada lagi hasil tanah. Semua tampak tandus dan sia-sia. Itulah gambaran akhir dari kekuatan manusia ketika segala yang dibanggakan Mesir menjadi runtuh. Namun di balik itu Tuhan berkata kepada Musa seperti yang telah kita baca tadi. Tuhan menyatakan diri bukan lewat kenyamanan, tapi terkadang lewat konfrontasi terhadap kesombongan dan penindasan. Ia menunjukkan siapa dirinya saat dewa-dewa Mesir tak berdaya. Bukankah itu seperti salib? Dunia melihat kehinaan, tetapi di sanalah Allah menyatakan kemuliaan dan keadilannya. Bapak yang dikasihi Tuhan, jika kita jeli, maka di situ Firaun sempat berkata, "Aku telah berdosa. Ampunilah aku sekali ini saja." Ayat 16 sampai 17. Tetapi jika kita telaah lebih lanjut, pertobatannya itu hanya setengah hati. Ia ingin bebas dari masalah, bukan berserah kepada Tuhan. Ia ingin berkat, tapi bukan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diundang untuk tidak menjadi seperti Firaun yang hatinya hanya luluh sesaat. Paskah memanggil kita untuk pertobatan sejati, bukan sekedar reaksi emosional, tetapi penyerahan hidup seutuhnya. Mari kita melihat dengan seksama urutannya. Hujan es datang, belalang menghabiskan sisa, kelaparan, kegelapan menyelimuti, lalu kematian anak sulung. Namun sesudah itu Paskah, di mana Tuhan membebaskan umatnya dengan tangannya yang kuat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru, semua ini digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Ia adalah anak sulung Allah, Kolose 1 ayat 15, yang mati menggantikan kita, agar kita tidak dibinasakan oleh tulah dosa. Ia adalah anak domba Paskah, 1 Korintus 5 ayat 7, yang darahnya membuat maut melewati kita. Dan pagi itu, di kebun, di depan kubur kosong,
penggenapan itu menjadi nyata. Maria Magdalena yang tadinya menangis dan tidak mengerti, kini melihat Yesus dan berseru, "Aku telah melihat Tuhan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi Paskah itu adalah titik balik dari sejarah manusia. Dari air mata menuju pengharapan, dari kehancuran menuju kehidupan, dari tulah menuju kepada perjumpaan. Begitu pula dengan kita belajar melihat Tuhan bukan hanya di puncak berkat, tetapi sebaliknya justru saat belalang-belalang hidup menggerogoti harapan kita. Saat semuanya tampak habis, justru di sanalah Tuhan hadir dan menyatakan dirinya. Ingatlah bahwa Yesus adalah anak sulung Allah yang mati, supaya kita tidak binasa. Salib adalah belalang, tulah yang mengakhiri semua harapan palsu. Kebangkitan adalah terang baru yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Paskah membuat kita berseru bersama Maria, "Aku telah melihat Tuhan." Dan karena kita telah melihatnya, maka jadilah saksinya. Saksikan Tuhan kepada dunia yang masih hidup dalam kegelapan. Ceritakan bahwa ada terang, bahwa ada harapan, dan harapan itu nyata, bahwa salib itu bukan akhir. Saksikan bahwa Yesus hidup, dan karena itu hidup kita tidak lagi sama. Dari belalang menuju kebangkitan, dari kematian menuju kehidupan. Mari bersaksi, Tuhan sungguh hadir, Tuhan sungguh hidup. Amin.